Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara." Beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dia diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Para pemirsa, kalau kita cermati dari sabda Nabi SAW di atas, maka betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi yang berpuasa Ramadan. Betapa tidak, bahwa dia akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan dosa dari seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Namun para pemirsa, kalau kita cermati lebih dalam, bahwa ternyata untuk mendapatkan ampunan dosa dengan sebab puasa tidak semudah yang dibayangkan, karena di dalamnya ada dua persyaratan yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu imanan wahtisaba, dengan landasan keimanan dan juga ihtisab. Nah, apakah yang dimaksud dengan dua persyaratan tersebut? Yang pertama terkait dengan keimanan. Maka untuk dikatakan seseorang itu bahwa puasanya dilandasi dengan keimanan, yang pertama dia beriman secara umum, dalam arti bahwa orang yang berpuasa tersebut harus orang yang beriman. Artinya secara pribadi dia memiliki keimanan yang sah. Jadi bukan orang kafir, bukan orang yang telah batal imannya disebabkan tindakan atau perilaku, walaupun dia asalnya muslim misalnya, tetapi ternyata sesungguhnya pada dirinya ada kekafiran, sehingga tidak layak dia mendapatkan predikat orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yaitu dia beriman tentang wajibnya puasa Ramadan tersebut. Ini terkait dengan syarat keimanan. Kemudian yang kedua yaitu ihtisaba. Syarat yang kedua ihtisaba, mengharapkan ganjaran. Bahwa yang dimaksudkan seseorang yang berpuasa itu meniatkan dengan puasanya mendapatkan pahala, yaitu pahala akhirat. Dan pahala akhirat yang terbesar adalah melihat Allah Ta'ala di surga. Jadi dia mengharapkan ganjaran di mana Allah Ta'ala mengganjarnya di akhirat. Maka bukanlah puasanya hanya semata-mata dia mengikuti kebanyakan kaum muslimin berpuasa, nggak enak kalau tidak puasa, atau berpuasa dalam rangka untuk supaya sehat, atau berpuasa demi mendapatkan kenikmatan duniawi. Tetapi dia berpuasa untuk mengharapkan pahala akhirat. Ganjaran yang disediakan oleh Allah di akhirat, di surga kelak. Dan apabila ternyata dia puasanya tidak
memenuhi dua persyaratan di atas, maka ya dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah di atas, berupa ampunan dosa. Apakah ada di sana orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan ganjaran? Banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju'al atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidaklah dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sebagaimana juga beliau bersabda, "Laisa lillahi hajah." Atau beliau menyampaikan, "Man lam yada' qala zur wal amila bihi laisa lillahi alaihi hajah fi ayada ta'ama wa syarabahu." Tidak ada di barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang buruk, dan mengamalkan amalan yang buruk, maka tidak ada kepentingan bagiullah untuk terkait dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tidak mendapatkan sesedikit pun dari makan dan minumnya, tidak mendapatkan ganjaran sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang dia telah lapar dan dahaga dengan puasanya, tapi yang itu saja yang didapatkan, hanya lapar dan dahaga. Nah, di samping dua syarat di atas tentang keimanan dan juga ihtisab dengan penjelasan yang telah disampaikan, tentunya dia juga harus memenuhi syarat dan rukunnya puasa, sehingga dia sah secara fikih dan juga dia layak untuk mendapatkan ganjaran yang besar, yaitu berupa ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapi Ramadan dengan keimanan yang benar dan dengan betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita ingin melaksanakan salat, kita harus bertohar terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Ya, bersuci itu bisa kita tempuh dengan jalan, ya, dengan berwudu. Nah, bila kita terkena hadas kecil, ya, kalau kita terkena hadas besar, ya, seperti dalam keadaan junub, maka kita harus dengan mandi wajib, mandi junub. Ya. Namun kadangkala ya kita tahu bersama bahwasanya tadi wudu dan mandi itu mesti menggunakan air. Ya, kita menggunakan air ketika itu. Namun satu kondisi pasti kita itu akan tidak mendapati air atau sulit menggunakan air. Ya, tidak mendapati air, cari sana sini itu enggak ada air. Atau ada air namun kita tidak bisa menggunakannya karena kondisi kita tidak sehat, ya, sehingga kalau kita menggunakan air mungkin sakit kita tambah parah. Atau mungkin sebelumnya itu ya dalam keadaan sehat, namun kalau menggunakan air ya dapat membuat penyakit kita sebelumnya itu akan kambuh. Maka ketika itu ya untuk mengganti wudu dan tayamum sekaligus, ini dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, ya kita bisa dengan bertayamum sebagai penggantinya. Bertayamum di sini artinya ya ini sebagai pengganti wudu dan mandi tadi. Ya, wudu dan mandi tadi. Yaitu tayamum di sini adalah dengan menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Caranya itu amat sederhana sekali. Ya, caranya itu amat sederhana sekali. Kita hanya menepuk tangan kita ke tanah atau ke debu tadi. Ya, sebanyak sekali. Lalu setelah itu kita mengusapkan pada
wajah dan telapak tangan kita. Ya, wajah dan telapak tangan kita. Ya, wajah dan telapak tangan kita. Di sini tidak mesti berurutan wajah dulu atau telapak tangan dulu, namun yang lebih bagus adalah dari wajah baru telapak tangan. Ya. Jadi caranya di sini cuma wajah saja nantinya akan diusap, ya, baru telapak tangan. Ya, dan telapak tangan ini tidak perlu sampai siku. Ya, kan telapak tangan ini tidak perlu sampai siku. Karena yang namanya tayamum itu berbeda dengan wudu. Ya, yang namanya yang tayamum berbeda dengan wudu. Dalam tayamum tidak disebutkan ilal mirfaqaini sampai siku, tidak disebutkan sampai siku. Ya, kalau dalam wudu memang. Namun tidak bisa kita kiaskan antara tayamum dan wudu. Antara tayamum dan wudu. Nah, caranya mudah. Tadi misalnya di sini adalah debu. Ya, kita dapati debu di sini. Ya, dapati debu di sini, kemudian kita tepuk sekali. Nah, tepukannya cuma sekali aja, tidak perlu 2 kali. Ya, karena yang diajarkan sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya tidak sahih kalau tepukannya itu 2 kali, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Jadi tepuk sekali, ya, dapat debu tadi, ya, setelah itu, ya, kita usapkan, ya, tadi pada wajah kita sekali, cukup sekali saja. Setelah itu, ya, punggung telapak tangan, karena tadi bagian dalamnya ini kan sudah kita tepuk, maka sisanya adalah punggung telapak tangan. Sudah, itu selesai. Kita tidak perlu sampai kaki, nggak perlu bagian-bagian yang lainnya juga nggak perlu. Cukup apa? Wajah dan telapak tangan saja ketika kita bertayamum. Ya, itu caranya cukup sederhana sekali. Dan ini sudah menggantikan apa? Wudu dan mandi sekaligus. Wudu ketika kita mau berwudu kita tidak dapati air atau sulit menggunakan air, ataupun ketika mandi juga kita tidak mendapati air atau sulit menggunakan air ketika kita mandi, maka gantinya adalah tayamum. Maka di sini posisi tayamum ini sama dengan wudu, artinya pembatalan itu sama. Ya, pembatalannya itu sama. Kalau seorang kentut berarti tayamumnya itu batal. Ya, namun ingat sekali lagi, tayamum ada ini jika kondisinya tadi, ya, tidak mendapati air atau sulit menggunakan air. Adapun misalnya ketika kita waktu sholat zuhur sudah bertayamum, kemudian masuk sholat asar sudah ada airnya itu sudah ditemukan, maka ketika itu untuk sholat asar walaupun tayamum kita ini belum batal, ya tetap kita harus, ya, bersuci dengan menggunakan air tersebut, dengan menggunakan air yang ada, ya, dengan menggunakan air yang ada. Nah, ketika itu tidak bisa kita menggunakan tayamum yang pertama, namun kita berwudu lagi karena sudah ada air ketika itu. Dan sekali lagi, ya, tayamum ini karena sebagai pengganti wudu, badal dari wudu, pengganti dari wudu, maka yang menjadi pembatal wudu itulah yang menjadi pembatal tayamum. Ya, yang menjadi pembatal wudu itulah yang menjadi pembatal tayamum. Jadi begitu ringkas yang diajarkan oleh syariat Islam. Ya, Nabi SAW itu katakan inna dina yusrun, sungguhnya agama Islam itu selalu mendatangkan kemudahan. Ketika tidak ada air, maka ada penggantinya. Ya, ketika tidak air, maka ada penggantinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang misalnya dia sakit di rumah sakit, dia mau berdiri saja, mau berjalan saja sulit, maka dia bisa menggunakan sebagai pengganti ini, dia bisa bertayamum ketika itu. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaidah yang ke-9. Ya qaidatun muhimmah wa hiya an yuhasibu al-mar' nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaklah seseorang periksa diri dalam ucapannya dan perbuatannya, khususnya ketika berbicara tentang seseorang. Khususnya ketika berbicara tentang seseorang atau saudara-saudaranya salafiyin. Dan ini penting, karena ada beberapa orang yang mentahdir saudaranya ternyata bukan karena keikhlasan, bukan karena masalah pembelaan terhadap agama, tetapi balas dendam. Karena jengkel sama dia, ada urusan pribadi, ditahdir. Hati-hati dengan si fulan, dia itu ahlul hawa. Kok cepatnya kemarin ahlul sunnah tiba-tiba jadi ahlul hawa? Iya, karena dia siap tagih nggak bayar-bayar. Kok jadi ahlul hawa langsung? Iya,
Berarti dia nafsu dunianya sangat besar. Dia punya padahal. Dia nggak mau bayar. Hati-hati. Harus seseorang yuhasib nafsahu. Memeriksa dirinya. Kamu berbicara tentang si fulan kada. Karena apa? Bela diri? Urusan pribadi? Atau bela agama? Jangan sampai menipu diri sendiri dan menipu kaum muslimin. Seakan-akan membela agama padahal membela pribadinya. Seakan-akan dia benci terhadap perbedaan padahal dia hanya karena urusan pribadi. Ini sering terjadi yang tambah mericuhkan suasana. Tambah membuat kacau fitnah yang terjadi. Ini sedang berbicara tentang masalah yang rumit. Hizbiyah yang dikira salafiyah. Dan sebaliknya salafiyah dikira hizbiyah. Hizbiyah itu memang semua disalahkan. Yang benar dirinya sendiri. Ini rumit kalau tidak dengan bimbingan para ulama. Ditambah dengan adanya tahdir-mentahdir antara fulan wa alan dan si fulan hanya karena masalah pribadi. Tambah ruwet. Hati-hati. Kaidah ke-9, hendaklah kita ikhlas dan berhati-hati dalam berbicara, khususnya tentang kehormatan saudaranya. Faliwahid yusahih niyatahu. Maka seseorang hendaklah perbaiki niat.